bisa lebih dimanjain nih gitu karena mama lagi ada di rumah. Ya, gimana nih caranya untuk menyeimbangkan semuanya supaya mama malah nggak jadi pusing? Duh, kok saya kerja di rumah malah jadi tambah pusing ya? Boleh dinaikin lagi, Pak Martin, slide-nya. Nah, ini yang pertama berikan pengertian. Berikan pengertian pada semua anggota keluarga bahwa mama mungkin kerja dari rumah. Mama mungkin kerja dari rumah, tapi mama tetap punya tanggung jawab loh. Mama mungkin ada di rumah, tapi mama tetap punya tanggung jawab. Ada tugas seperti biasa yang harus mama selesaikan. Pengertian ini terutama sekali diberikan ke suami, ke anak-anak, dan support system yang ada di rumah. Lalu yang kedua buat jadwal. Seperti hari-hari biasa ketika mama bekerja keluar, di mana biasanya mama sudah lebih teratur, aktivitasnya terstruktur, kapan bangun, kapan mandi, dan sebagainya, pastikan itu tetap bisa dijalankan saat WFH ini. Jadi misalnya, kayak pagi mama tetap ngurusin anak-anak, mama tetap cari tahu yang sudah sekolah dari rumah, yang sudah SFH, ini hari ini jadwal sekolahnya apa? Apa yang masih mama bantu untuk siapkan? Papa WFH juga atau enggak? Kalau papanya WFH juga, apa yang mesti mama bantu untuk siapkan? Makanan anak-anak. Lalu kapan mama jadwal meeting mama tuh akan dimulai jam berapa? Sekali lagi komunikasikan juga dengan support system sehingga ketika jadwalnya mama meeting, support system itu bisa memberikan space, kasih ruang sama mama untuk kerja pada saat itu. Dan anak-anak dengan ibu bekerja biasanya dia sudah paham, oh ya jam-jam segini mama lagi nggak bisa diganggu dulu. Gitu. Ada space-nya juga di situ. Terus pembagian kerja dengan pasangan. Papa juga komunikasikan. Kalau papanya WFH juga, papa ada komunikasi di situ. Kapan jamnya saya bisa diganggu, kapan jamnya kita bisa gantian nih. Karena biar gimana pun WFH memberikan keuntungan bahwa kita terlepas dari macet, dari stresnya macet. Kita punya waktu lebih yang biasanya waktunya itu kita punya untuk macet-macet di jalanan, ini ada waktu lebih nih buat anak-anak. Yuk kita kasih waktu kita yang biasanya habis di jalan itu buat anak. Biar ngasihnya enak nih, kita punya komunikasi sama pasangan. Terus tadi berdayakan dukungan yang ada, semua support system yang ada di rumah, itu kita berdayakan untuk bisa membantu proses yang biasanya berjalan, tetap berjalan. Minimal, paling nggak mirip-mirip masih bisa berjalan lah, sekian persen. Terus ketahui juga tadi jadwal SFA anaknya, kapan anak ini harus belajar, lalu batasi informasi negatif. Nah, ini banyak yang saya dengar, banyak cerita yang saya dengar dari mama-mama. Ketika informasi yang masuk di grup WhatsApp itu macam-macam, yang bisa menimbulkan misalnya panik buying, terus bikin makin parno. Nah, batasi informasi yang masuk. Pastikan informasi yang mama dapat pada saat situasi sekarang ini adalah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan keburu langsung mengiyakan atau memastikan bahwa informasi di grup-grup WhatsApp atau media sosial yang mama terima itu udah pasti benar. Itu jangan. Dan yang terakhir, jangan berharap sempurna. Komunikasi tetap jadi kunci yang utama karena meskipun Bu, saya udah siapin jadwal, saya udah siapin segala macamnya, tapi ternyata nggak bisa berjalan sesuai jadwal saya. Pastinya tidak bisa berjalan sempurna, tapi setidaknya ada patokan. Ada patokan. Kalau misalnya di tengah-tengah di sini saya tulis, misalnya tiba-tiba habis meeting online, bosnya minta, oke, deadline harus jam segini ya. Sementara jam 12 itu mama udah setting up, ketika jam istirahat, mama udah setup, oke nih, kayaknya saya punya waktu untuk kasih makan siang anak-anak. Ternyata bos minta deadline-nya jam 1 harus selesai by meeting online. Kembali lagi, berikan pengertian di situ kepada support system. Berikan pengertian kepada anak, bahwa kayaknya hari ini mama mundur sebentar waktunya. Mama mundur sebentar waktunya, mama harus selesaikan ini dulu. Nanti mama kembali setelah ini selesai. Ini untuk keluhan juga banyak saya dengar untuk ibu-ibu yang memang ada di rumah. Tapi terus stres ketika anaknya FSH karena pekerjaan rumah tangga jadi
Jadi dia bingung juga nih untuk ngatur pekerjaan rumah tangga pertama, kedua harus ngajarin anak, ketiga biasanya kalau ibu-ibu yang memang ibu rumah tangga dan mereka minim dengan support system. Misalnya mbaknya kebetulan nggak ada atau mbak tiba-tiba pulang kampung karena ketakutan sama si pandemik ini. Gimana caranya? Ini ada sedikit tips juga. Yang pertama kembali lagi buat jadwal. Buat jadwal komunikasi lagi. Ini ada situasi yang tidak sama. Anak usia 4-5 tahun sudah bisa mulai diberikan pemahaman. Misalnya, Mbak tiba-tiba pulang, kakak ada FSH. Coba mama lihat mana FSH-nya. Tapi mama jam segini misalnya kapan mama harus masak, kapan mama harus beresin rumah. Itu komunikasikan dengan anak, buat jadwalnya komunikasikan dengan anggota keluarga. Jangan memiliki ekspektasi berlebihan. Yang saya dengar juga gitu, yang saya perhatikan juga adalah ketika mama-mama membantu anak menyelesaikan pekerjaannya, menyelesaikan pekerjaan sekolahnya, membantu anak di FSH-nya ini mama berusaha menjadi guru. Kadang kita nggak sempurna jadi guru, nggak apa-apa, karena kita memang bukan guru. Maksudnya begini, mungkin anak akan bilang, mama kok nggak kayak ibu guru di sekolah, tidak usah merasa terbebani, tidak usah langsung merasa bersalah, saya kok nggak bisa banget ya jadi guru buat anak saya. Karena kita sedang berusaha, kita sedang berproses. Ini situasi yang tidak biasa dan kita sedang berproses menggantikan peran ibu guru di sekolah. Sementara di kepala kita, pikiran kita juga banyak. Ini ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Jadi, usahakan sebisa mungkin mama mengajar anak, tidak usah memiliki ekspektasi berlebihan untuk diri sendiri. Dan yang paling penting adalah biarkan anak yang mengerjakan, bukan mama. Yang biasanya lebih gampang bikin mama-mama stres itu adalah karena dia ada di rumah, terus anaknya dikasih tugas. Kalau yang masih TK tuh kemarin saya banyak dapat cerita, dikasih tugas bikin prakarya, besok bikin apalah yang menggunakan misalnya ada tangkai, ada sedotan, ada ada itu, ada krayon segala macam, terus rumah jadi berantakan. Mamanya nggak tahan, biasanya kalau anak sekolah rumah jam segini udah bersih. Karena anak sekolah belajarnya di rumah jam segini masih berantakan banget. Mama nggak tahan, akhirnya mama ikut bantuin nih anak nih. Mama ikut bantuin anak, ujung-ujungnya yang bekerja mamanya. Yang kerja mamanya, anaknya jadi mah nih. Kita nggak mau FSH ini justru membuat anak menjadi lebih manja sama kita. Biarkan, berikan waktu, anggap mereka memang lagi di sekolah. Jam segini berantakan wajar, orang di sekolahnya mereka kok. Jam segini mereka lagi ngeberantakin ruang kelas. Gitu. Jadi, jangan biarkan mama yang mengerjakan tugas anak, berikan juga space buat anak, berikan kepercayaan juga buat anak bahwa mereka bisa ngerjain itu. Kalau nggak sempurna karena di depan mata kita gatal untuk langsung ngebetulin, tahan. Sampai di situ kemampuan anak kita, maka terima. Kalau masih belum selesai, masih berantakan, lihat kalau memang masih jam sekolah anak, biarkan. Nanti setelahnya baru beri pengertian pada anak, yuk kita bersihin sama-sama. Oke, boleh naik lagi Pak Martin? Kalau saya kecepatan, mohon maaf ya. Nah, ini yang paling ini adalah tips terakhir di situasi seperti ini. Yang harus kita punya itu adalah kemampuan berpikir positif. Karena bisa jadi ini adalah new normal life. Paling enggak ini mungkin akan berlangsung selama 6-1 tahun. Situasi yang tidak biasa seperti ini yang mungkin akan jadi new normal life-nya kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang pasti itu adalah berpikir positif. Berpikir positif. Mungkin semua juga sudah pernah dengar dan mungkin semua juga sudah atau mungkin menyepakati bahwa penyakit fisik itu akan lebih mudah menyerang ketika kondisi psikis buruk. Kemampuan berpikir positif itu akan meningkatkan imunitas tubuh yang pada akhirnya kita harapkan membuat virus itu semakin sulit untuk masuk ke tubuh kita. Oke, yang pertama berikan pemahaman pada diri sendiri bahwa ini adalah sebuah kesempatan. Situasi ini adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan di mana kita bisa lebih dekat sama keluarga. Kalau saya juga pernah dengar ini, aduh gila 24 jam sama jadi ketemu suami 24 jam. Kayaknya gue pusing banget deh. Maunya banyak
Atau misalnya, aduh ternyata anak gue tuh rewel banget ya. Coba ganti pola pikirnya jadi, yeay, jadi 24 jam bisa sama suami. Atau yang suami, yeay, jadi bisa lihat istri ini 24 jam. Apa sih yang selama ini kurang yang mungkin belum? Kemarin gara-gara macet pulang kerja, stres, macet, kita mungkin lebih kurang peluk-pelukannya. Atau sama anak, kok anak saya ternyata manja banget ya, kok anak saya ternyata nggak bisa ini, nggak bisa itu. Justru ini waktunya. Apa nih yang kurang? Kita punya waktu lebih untuk memperhatikan anak dan keluarga kita. Yang kedua, berikan informasi yang jelas dan jujur pada anak berdasarkan informasi yang tepat. Tadi, balik lagi tadi, jika kita sebagai orang tua bisa membatasi informasi yang masuk, maka bisa memberikan penjelasan pada anak, ini loh nak yang terjadi. Ini loh nak situasi di luar sana. Umur berapa? Balik lagi, ketika anak sudah diberikan kemampuan berpikir logis, itu biasanya 4-5 tahun, di grup di atas sudah dijelaskan Erik Erikson, ada berpikir prakonseptual dan konseptual. Nah itu, ketika anak sudah mulai berkembang kemampuan berpikir logisnya, dia sudah mulai bisa lebih menerima informasi-informasi. Untuk anak di bawah itu bisa diberikan rasa nyaman. Yang ketiga, pastikan Anda memberikan reaksi yang tepat sebagai orang tua maupun sebagai pribadi dalam menghadapi situasi yang tidak biasa ini. Saya misalnya bosen di rumah aja. Saya juga ngerasain kok 2 minggu waktu itu, dalam 2 minggu itu saya cuma ke klinik 2 kali. Itu juga memang rasanya bosan sekali. Nah, tapi terus saya sedikit setuju pada hal ini. Dalam hal ini media sosial bisa dimanfaatkan. Ada info yang baik di situ. Jadi beberapa dari orang akun di media sosial itu mereka berdandan bagus gitu, berpakaian bagus. Mereka pergi ke halaman belakang rumah. Saya setuju. Yuk kita ceritanya piknik, kita jalan ke sini, kita jalan ke sini, meskipun masih di bagian di dalam rumah. Kita bisa mengajak anak berimajinasi, misalnya misalnya ajak anak camping di belakang, kita bisa olahraga di dalam rumah, di halaman rumah, kita bisa bermain sama anak. Sabtu Minggu biasanya keluar, yuk kita bisa menciptakan permainan kita sendiri. Sisi positifnya lagi, orang tua diajak lebih kreatif. Ini adalah waktunya di mana mama papa belajar atau berusaha untuk lebih kreatif, gimana caranya menyenangkan anak tanpa harus let's say main di taman bermain yang biasanya kita kunjungi. Yang keempat, jarak sosial bukan isolasi sosial. Kita masih bisa komunikasi nih seperti ini, kita masih bisa menambah pengetahuan lewat online. Terus tadi kita bisa beraktivitas sama anak di lingkungan dalam rumah. Kita bisa ngobrol dengan tetangga lewat online, kita masih bisa berinteraksi secara sosial. Karena yang diharapkan perlahan tapi pasti kita mulai bisa menerima bahwa ini bukan lagi sesuatu yang di dalam kepala kita jadi beban, jadi stres, tapi kita pelan-pelan mulai bisa menerima bahwa oke, mungkin dalam 6 bulan sampai 1 tahun ke depan ini adalah kehidupan normal yang harus kita jalani. Pembatasan dibatasi secara sosial. Ini adalah kehidupan normal yang harus kita jalani mungkin 6 bulan sampai 1 tahun ke depan gitu. Tapi sebagai orang tua, sebagai keluarga justru kita bisa jadi lebih erat, lebih rekat sama anak. Makasih, sekian informasi sederhana yang mungkin bisa saya bagi. Terima kasih, Miss Citra. Oke, mungkin karena melihat waktunya, sepertinya saya akan buka langsung aja pertanyaan dari peserta untuk narasumber untuk Miss Citra. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan dari peserta, baru saya yang akan bertanya ke Miss Citra. Apakah ada pertanyaan dari peserta? Mungkin videonya juga bisa dinyalakan supaya kita bisa melihat reaksi masing-masingnya. Halo? Jangan lupa untuk di-unmute ya. Halo? Oke. Iya. Apakah ada pertanyaan?
Oke, belum ada pertanyaan ya? Oke, kalau belum ada, saya akan bertanya ke Miss Citra. Oke. Miss Citra, di artikelnya Miss Citra kan ada tulisan bahwa kualitas perkembangan anak itu berhubungan dengan kesehatan emosional keluarga, pandangan keluarga tentang pekerjaan ibu, dan kualitas pengasuhan. Tadi secara detail Miss Citra sudah jelaskan kalau misalnya mama itu ada rasa bersalah di dalam dirinya, itu nanti anak-anak akan mengerti dan kemudian anak-anak akan cenderung menyalahkan pekerjaan jadi sumber masalah ini semua. Karena kalau misalnya mamanya nggak ada rasa bersalah di dalam hatinya, pasti anaknya juga akan tahu. Misalnya papanya juga melarang mamanya bekerja, pasti akan ada banyak pertengkaran-pertengkaran, dan hal itu yang akan menjadi hal yang buruk bagi perkembangan anak, karena itu yang hubungannya kesehatan emosional keluarga. Juga mengenai pandangan keluarga tentang pekerjaan ibu. Tapi yang mengenai kualitas pengasuhan, itu apa yang dimaksudkan dengan kualitas pengasuhan, Miss? Oke. Gini, kalau mama bekerja dengan senang hati, yang artinya dia bekerja tadi karena kemauan sendiri. Yang tadi, ibu bekerja biasanya punya aktivitas yang lebih terstruktur. Mereka bisa tahu, oke, misalnya saya pulang ke rumah sampai rumah aja jam 7 malam. Di seminar-seminar saya suka bilang, untuk ibu bekerja, anak setidaknya butuh 1 jam quality time. 1 jam quality time. Nah, ibu bekerja karena dia punya rasa bersalah tanda kutip kurang waktunya, biasanya nih kalau ibu bekerja yang dengan senang hati ya, mereka akan mengusahakan, oke, 1 jam nih quality time. Pulang ke rumah jam 7, saya mandi, saya istirahat jam 8, saya taruh handphone saya, 1 jam itu saya full untuk anak saya. Dari mulai saya tanya ada PR apa sekarang, atau mungkin kalau anaknya masih batita, saya main dengan anak saya di situ. 1 jam itu saya manfaatkan maksimal mungkin untuk memberikan kasih sayang, memberikan bimbingan. Kalau sudah sekolah, saya bantu mengerjakan pekerjaan sekolah. Dan di situ ada pembicaraan, kalau saya bilangnya hati ke hati. Bangun pembicaraan hati ke hati. Saya punya, mama saya itu selalu bilang gini, anak dan ibu itu harus satu hati, satu rasa. Kapan dibangunnya? Ketika komunikasi tadi. Kita mungkin punya waktu yang terbatas. Saya cuma 1-2 jam, tapi 1-2 jam itu berkualitas. Gitu. Kalau misalnya dengan ibu-ibu yang tidak bekerja, tidak semua, tapi beberapa saya temukan karena waktunya rasanya banyak untuk anak, kadang lupa menjalin komunikasi yang intens, yang deep. Gitu, karena mereka punya kuantitas. Nah, yuk sekarang meskipun mau ibu bekerja ataupun ibu tidak bekerja, jangan lupa 1 jam komunikasi minimal untuk ibu bekerja, apalagi kalau ibu yang tidak bekerja, jangan hanya melihat saya punya waktu banyak untuk anak, tapi coba lihat waktunya berkualitas nggak? Gitu. Jadi meskipun mereka bekerja, mereka akan mengusahakan sedikit waktu itu jadi waktu yang berkualitas dalam pengasuhan. Bukan kuantitas waktunya, tapi kualitas, intensitas, kedalaman komunikasi yang terjadi. Gitu. Oh, baik. Berarti kualitas dari waktu itu sangat perlu diperhatikan ya, Miss. Oke. Ya. Pertanyaan kedua, Miss. Tadi kan Miss bicara mengenai kalau misalnya kita juga harus memberikan pengertian kepada anak. Untuk anak umur 1-3 tahun, kira-kira apakah ada tips-tipsnya untuk menjelaskan kepada mereka? Karena kan mereka juga belum, secara bahasa pasti belum dengan baik. Apakah ada tips-tipsnya? Oke. Biasanya kalau ibu bekerja itu kan sudah ada waktu ya. Nah, anak nanti pelan-pelan akan mulai sadar ada waktu-waktu tertentu di mana mama saya tidak ada. Lalu yang kedua, ketika mau pergi kerja, usahakan jangan bohongin anak. Jadi memang sih agak agak effort sedikit. Misalnya mama harus berangkat jam 7 pagi.
Mama sudah harus siap dari setengah 7. Buat apa setengah jamnya? Untuk ajak anak ngobrol, untuk sayang-sayangan kalau masih batita seperti anak saya itu masih bayi. Itu saya main dulu, kita main dulu sebentar, kita sambil main kita ajak ngobrol. Mami nanti kerja ya. Mami pergi dulu ya kerja ya. Jam segini Mami kerja, Dede sama Bude dulu. Nanti Mami pulang jam segini kita main bareng-bareng lagi. Mereka mungkin belum paham secara bahasa, tapi mereka bisa merasakan bahwa oh ini ada informasi yang ibu saya coba sampaikan, gitu. Terus jangan bohong. Saya pernah coba pergi nggak bilang-bilang, ternyata satu hari itu anaknya rungsing. Berbeda dengan justru ketika saya harus berangkat jam 7, saya sudah siap dari setengah 7, setengah jam itu saya pakai buat main dulu sama anak saya dan pelan-pelan, Mami pergi ya, Dede di rumah dulu ya, main sama Bude, gitu. Jadi anak mungkin belum bisa mengerti secara bahasa, tapi anak bisa memahami, anak bisa merasakan di dalam hatinya bahwa oke, ada informasi yang ibu coba sampaikan. Pelan-pelan anak akan belajar bahwa ada jam-jam tertentu di mana mama tidak hadir, tapi mama tidak pernah menipu saya. Mama memberikan informasi loh bahwa dia mungkin akan tidak hadir selama beberapa waktu ke depan. Gitu. Jadi jangan justru jangan ngebohongin anak. Kalau bisa tuh jangan bohongin anak. Kalau selama ini polanya sudah terjadi bohongin anak, pelan-pelan dirubah. Mama paling nggak siap setengah jam sebelum mama harus berangkat. Minimal banget 15 menit deh. Siap 15 menit sebelum berangkat. Jadi jangan pas mau berangkat, wah terus langsung kabur gitu. Itu jangan. Persiapkan anak pada hari itu. Iya, Miss. Saya sebelumnya juga pernah dengar karena kalau pas waktu awal-awal masa kehidupan mereka, yang paling penting dari mereka adalah belajar mengenai rasa aman dulu. Iya. Karena ini yang akan menyebabkan mereka bisa mau maju kembali untuk explore gitu-gitu segala macamnya karena rasa amannya sudah ada. Jadi tips untuk tidak berbohong itu sangat baik, Miss. Oke. Next, Miss. Kemudian pertanyaan selanjutnya, masih ada satu pertanyaan lagi. Pada waktu nemenin anak school from home, Miss, itu tadi bicaranya mengenai buat jadwal, jangan memiliki ekspektasi berlebihan, dan biarkan anaknya mengerjakan dan bukan mama ya. Apa ya tadi? Kalau misalnya anaknya mengerjakan, itu negatifnya nanti apa ya, Miss ya? Kalau misalnya mama yang mengerjakan selalu, bisa dijelaskan lebih nggak di situ ya? Oke, negatifnya kalau mama yang mengerjakan atau lebih banyak mengerjakan. Pertama, yang pasti di situ mama tidak memberikan kesempatan pada anak untuk bereksplorasi, untuk berkarya, untuk mengeluarkan atau menunjukkan kemampuannya. Sekarang si anak ngelihatnya enak, enak dikerjain sama mama. Tapi jangka panjang, anak akan muncul perasaan bahwa oke, kayaknya kalau ada yang susah kita kasih mama aja deh, mama pasti bisa nyelesain ini. Anak jadi nggak percaya diri bahwa dia bisa mengerjakan itu. Dia akan berpikir akan ada orang lain terus yang mengerjakan itu buat dia. Kedua, misalnya mamanya reaksinya adalah, ayo dong nak, atau misalnya nggak sabar, tadi anak akan merasa bahwa kayaknya punya saya kurang bagus, kayaknya saya nggak cukup bagus, kayaknya saya nggak oke, saya kasih lagi ke mama. Gitu. Yang parah adalah tadi, percaya diri anak itu biasanya menurun. Dan kemampuan dia untuk mencoba ini, mencoba itu, keberanian dia untuk eksplorasi, keberanian dia untuk berkreasi itu juga akan jadi lebih terbatas. Kalau lebih banyak mama yang mengerjakan, apalagi kalau semuanya mama yang ngerjain. Ini saya cerita sedikit aja sih kalau boleh. Jadi ada satu teman, dia pasang di Instastory-nya, mereka tuh bikin kayak little zoo gitu. Terus ada zoo-nya kok buat saya zoo-nya ini terlalu bagus untuk dibuat anak umur 5 atau 6 tahun, anak TK waktu itu. Saya tanya, dia sebutin nama anaknya dapat sekian gitu nilainya. Mom, itu bagus banget, yang bikin siapa? Terus ibunya ketawa, saya yang bikin. So aku bilang, Mom, lo tega ya, itu dapat bagus anak lo, tapi yang bikin lo, bukan anak lo. Itu sama aja kayak apa, Mom? Terus dia bilang, oh iya ya, besok kalau anak lo yang bikin sendiri, terus itu nilainya nggak bagus, gimana perasaannya? Gitu. Sesimpel itu sih kalau misalnya. Jadi, apapun hasilnya, itu anak kita yang bikin. Itu kreasinya anak kita, itu usahanya anak kita, itu eksplorasinya anak kita, itu kemampuan berpikirnya anak kita. Percayain dulu aja bahwa
Yakinkan dia bahwa itu bagus kok. Untuk usia 5-6 tahun, kalau nggak sempurna itu wajar. Gitu. Oke. Oke, thank you Miss. Oke, Karena Pak. kita di Montessori kita juga diajarkan untuk observasi. Jadi betul sekali seperti apa yang diomongin sama Miss Citra tadi. Kalau misalnya kita harus memberikan kesempatan anak untuk mengeksplorasi, kesempatan anak untuk gagal itu sangat penting sekali. Karena dengan begitu kita bisa ngajarin kepada anak kalau misalnya gagal itu adalah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang harus dihindari. Yang kita harus ajarkan lebih lanjut adalah bagaimana kalau misalnya kita gagal dan kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Iya, Jadi benar. terima kasih sekali Oke. Miss Citra Sama-sama. untuk diingatkan. Saya akan sum up sedikit dari artikelnya Miss Citra, jadi supaya memberikan outline. Pertama kali Miss Citra bicara bahwa penting artinya sebagai ibu yang bekerja bahwa kita tidak punya rasa yang bersalah. Jadi kita harus ngerti dan kita harus terima bahwa ya memang um, ini gitu loh, dan itu harus dikomunikasikan dengan pasangan. Miss Citra juga mengingatkan mengenai kualitas perkembangan anak itu berhubungan dengan kesehatan emosional keluarga, pandangan keluarga tentang pekerjaan ibu dan kualitas pengasuhan. Ya, oke. Karenanya ibu yang bekerja sangat membutuhkan komunikasi yang aktif bersama pasangan dan juga dukungan keluarganya. Bagaimana untuk menjaganya? Oke, berikan pengertian, buat jadwal, bagi kerja, berdayakan dukungan yang ada, ketahui jadwal school from home-nya anak, batasi informasi negatif, dan jangan mengharap sempurna. Pastikan komunikasinya ada. Lalu bagaimana menemani anak yang SMH? Buat jadwal, jangan memiliki ekspektasi berlebihan, biar anaknya mengerjakan dan bukan mama. Dari observasi kita juga bisa melihat kemampuan anak kita itu sudah sejauh mana sih, perkembangan anak kita sejauh mana sih. Kalau misalnya kita terus-terusan yang mengerjakan, kita terus-terusan marah kayak itu segala macam, anak hanya akan berpikir bahwa pelajaran itu menjadi sesuatu yang tidak mengasihkan, dan malah nantinya mungkin malas belajar. Oke, berpikir positif, kesempatan berkumpul lebih sering dengan keluarga. Kemudian kita juga harus memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada anak. Kemudian kita juga harus memberikan reaksi yang baik. Yang salah satu yang kutipan yang bagus adalah bosan adalah hal yang wajar. Namun menghadapi kebosanan yang baik adalah sesuatu yang bijak. Jarak sosial bukan berarti isolasi sosial. Kita bisa interaksi terus lewat media sosial dan kita juga bisa menggunakan kreativitas kita seperti misalnya camping di halaman belakang ataupun lain-lain. Jadi saat yang di work from home yang menekan ini kita harus hadapi dengan positif dan justru ini menjadi kesempatan bagi kita untuk berkreativitas dan membuka hal-hal kita terhadap sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi itulah kesimpulannya dan kita maju dengan Miss Gaby. Terima kasih Miss Citra. Terima kasih, Mbak Martin. Thank you, Miss Citra. Silakan. Yes, Miss Gaby. Salam kenal semua yang di sini. Saya Gaby. Kalau tadi Miss Citra, thank you banget ya. Itu and very laid down the basics gitu loh. Kita mesti gimana gitu. Mungkin kalau dari saya sharing curhat kali ya. Ini pengalaman-pengalaman saya parenting 4 anak selama inilah. Mau saya share artikelnya apa gimana, Pak Martin? Boleh Miss. Apa Kalau perlu saya sharing dari sini. Boleh. Oke. Kali ya. Sudah kelihatan kah? Belum, saya punya screen-nya yang artikel Miss Citra tadi. Oke, sebentar, berarti saya salah. Oke. Oke. Sudah ya? Oke, ya. Jadi ya kalau saya sih, saya nggak pernah tuh namanya membuat
balancing work and life itu sebagai goal hidup saya gitu. Jadi um, what I do is I juggle between satu priority dan priority yang lain gitu loh. Dan goal saya tuh bukan memang making work life as a balance gitu. Apa ya? Ya kita as a family kan, um, mungkin karena lama di corporate ya, uh, ada 12 tahun. Dan itu kan setiap setiap perusahaan tiap tahun kan ngomongin hal yang sama ya, visi, misi gitu kan, target tahun depan gitu kan. Jadi we as a family, ya ini boleh terserah bagaimana menurut kalian, tapi we as a family we have a manifesto, we have a mission, we have a values that we want to keep together gitu. Nah, dari manifesto ini kita berusaha selalu ngomongin ke anak-anak that we in our house we talk about everything, in our house we share and we show love to one another. Ya kayak gitulah. Pokoknya kita bilangnya family manifesto gitu. Jadi our family values intinya. Nah, setiap tahun saya sama suami itu punya target. Kita kayak ini budgeting gitu, sistem budgeting tiap tahun. Akhir tahun kita mulai mikir, oke, tahun depan kita mau apa ya gitu. Nah, jadi itu yang kita lakukan gitu loh di rumah, di kehidupan berkeluarga gitu. Anak-anak kita banyak. Maksudnya kita punya 4 anak, and Kani is working, saya juga berusaha menjalankan bisnis, and we have our extended families ya. Kita punya orang tua, kita punya our in-laws, we have our relatives, we have our friends gitu kan. Jadi how to keep our family in maksudnya kita punya goal setiap tahun gitu. Jadi kita punya satu yang kita nggak goyah kemana-mana gitu. Jadi goalnya ya simple-simple aja, nggak terlalu banyak. Misalkan tahun lalu kita mau saving supaya tahun ini bisa pergi jalan-jalan gitu kan. Em, itu bisa jadi goal gitu. Nah, saya selama married life ini, em, saya lupa saya udah berapa lama married. Anyway, 12 or 13 years. 12 atau 13 tahun gini, sorry ya, nggak pernah bilang we want work life balance, karena at some point we are choices in our lives. Satu hari ya prioritasnya saya harus pentingin kantor gitu. Saya harus lebih fokus sama family saya. Dan itu saya komunikasikan sedemikian rupa. Kalau ke anak-anak saya bilangin prioritas saya di kamu, tapi mama harus ngapain dulu nih hari ini gitu. Mama ada ini, mama ada itu gitu. Kalau di kantor itu juga saya lakukan hal yang sama bos-bos saya gitu. Saya akan bilang, oke, so tahun 2007 saya mau merit kan. Saya bilang sama bos saya, oke, September I'm getting married. Oke, gitu. Jadi we have a date already gitu. Of course it doesn't stop them. Mereka bakalan tetap ada namanya company ya. Things have to move gitu kan. Tapi they gave me actually a week to work away from office actually. Jadi ya kayak gitu. Jadi saya juga bicarakan hal-hal personal saya gitu. Ada satu kejadian di 2012 itu saya papa harus operasi bypass. So I told my employer, I said, I need to take a step away from work. I'm not gonna be contactable. I don't have my laptop. I only have my phone. So I'm taking misalnya saya ambil cuti gitu ya. Kalau itu belum cukup pun saya akhirnya bilang ya, well, I need some more time, so I'm gonna take time off without pay. Ya itu nggak apa-apa gitu. Jadi saya selalu ada prioritas-prioritas apa, maksudnya kita semua pasti ada begitulah ya. Saya ada prioritas-prioritas apa yang harus saya pilih dan yang saya juggle.
Tapi untuk gimana caranya untuk kita di jalan yang lurus sebagai family, sebagai employees, tetap growing in our career, tetap growing our family in the right way. Makanya kita punya itu family manifesto. We have little goals every year to get us there, gitu. Makanya ini saya share sih di artikel saya. Tahun ini tuh saya sebenarnya goalnya apa, gitu. Kalau boleh, Pak Martin, Oh iya, siap. sorry. So be the mom you want to be. So I already know I'm not a cook, so I'm not gonna even try. Okay. But I do bake sometimes for the kids, fun. Cookies, um, bread, brownies, kayak gitu-gitulah. I am only a cleaner when I want to be. Disciplinary, I am disciplinary at home. Career mom. So being a career mom, saya udah nggak fokus di situ lagi gitu ya. Saya lebih mikirin how can I share my knowledge to people and be blessing to my community gitu. Jadi saya udah berhenti dari kerjaan saya. Dulu saya kerja di hospitality industry for 12 years. Terus saya pindah sekarang mencoba buka usaha sendiri. Memang pasti masih kerja, masih juggling between anak-anak, between budget yang di set sama sama suami untuk running this business gitu kan. And tapi yang saya ini mungkin berhubungan dengan Miss Citra tadi, yang penting tuh nggak ada guilt gitu. So I know what I want to do, I know what kind of mom I want to be, and because I'm secure in that, aku bisa lebih punya damai dalam dalam keseharian aku gitu. Termasuk hubungan aku sama anak-anak gitu. Em, iya gitu deh. Ya, be the mom you want to be. So boleh Pak Martin? Boleh. Ya banyak sih itu hal-hal yang itu ya gunting rambut sendila, terus mereka manjat-manjat museum. Ya, sekarang udah nggak boleh ke museum, tapi ya di rumah pun manjat-manjat gitu kan. Um, So we tell them, oke, kalau mau manjat-manjat nanti kalau ada yang jatuh, tolong ambil obat ya, obatnya ada di sini, gitu. Eh, ya, jadi itu karena yang tiga itu kan selalu bersama-sama pada saat mereka main, jadi they they help each other. Kalau satu jatuh sakit nangis, yang satu bisa kucuk-kucuk ngambil obat diobatin gitu. So I'm very grateful itu sih. Tapi mereka ngerti jadinya kalau mau manjat dibolehin, tapi ada obat di sini. Okay, so next, just really short. Get support system on your side. Mungkin saya agak sedikit beda ya. Jadi um, saya selalu ngajak ngomong suster, ngajak ngomong mama, ngajak ngomong mertua. Itu saya share gitu loh. Kenapa saya anak umur 1 tahun waktu itu triplet saya malam saya suruh tidur sendiri di kamar. Saya tinggal, nggak ada yang nunggu gitu. Ya of course mereka nangis nangis gitu kan. Nah abis itu tapi lama-lama ya 10 menit nangis terus udah tidur gitu kan. Nah, ini saya share ke mama, ke mertua, ke suster semua gitu ya. Kita tidur, kita bacain buku, kita bermanja-manja. Habis itu, oke, sekarang waktunya tidur, semua diselimutin, kita step outside. Because I need time for myself. Saya nggak bisa saya selalu nemenin anak ketiduran gitu kan. There are things I need to do as well. Jadi ini yang saya lakukan gitu dan saya ajak ngomong semuanya gitu. Kenapa saya melakukan ini? Kalau nggak berjalan, misalnya ada satu anak waktu itu Nuna yang parah banget nangisnya gitu kan. Saya ngomongin sama suami saya, ini gimana ya? Kita coba strategi lain apa gimana gitu kan? Itu kita omongin terus-terusan gitu. Nah biasanya yang ngambil keputusan itu saya dan suami dan keputusan apapun akhirnya kita
ambil, kita kasih ke nanny, ke mbak, ke grandparents gitu ya. Jadi biasanya yang ambil keputusan 2 ini doang gitu. Jangan yang lain ikut-ikutan ambil keputusan. Sampai suatu saat mertua saya sampai akhirnya bilang, kok bisa ya anak umur 1 tahun bisa tidur sendiri, katanya gitu. Well, ya bisa, kan kita latihan mah, kan kita udah bilang ini yang kita mau kita latih. Ternyata bisa gitu. Nah, itu sih. Jadi I educate them. I tell them this is my plan gitu loh. Yuk kita coba ini. Kalau nggak berfungsi juga ya udah loh. Change course. We have to know, okay, this is not work. Mau coba yang mana, yang lain. Saya share ini ada foto my perfect. Nobody is perfect. Mungkin orang-orang yang kerja sama saya tahu nih, saya punya mbak itu matanya agak kurang. Jadi kadang-kadang kalau diomongin dia nggak bisa lihat gitu dengan baik gitu kan. Terus ya semua orang lah punya kekurangan sendiri-sendiri ya, namanya manusia gitu. Tapi kita harus bekerja dengan mereka gitu. Kita angkat mereka gitu. Apa yang mereka baik, apa yang mereka bisa, itu yang saya terus ajakin gitu. Oh, nih kamu masak ini enak banget loh gitu. Saya kan nggak bisa masak ya, jadi saya butuh dia untuk masak untuk anak-anak. Jadi saya kasih dia, oh ini ada resep ini, kamu coba kamu ini gitu loh. Nah itu dia jadi senang di situ gitu. Walaupun ya banyak kekurangan lain, tapi remind um, pokoknya kalau ada yang salah ya kita omongin gitu. Ini kenapa? Langsung saya nggak pernah apa ya, mungkin personality kali ya. Jadi saya emang nggak kayak gitu sih. Nggak. Saya usahakan saya juga nggak marah-marah ke support system saya karena kita sama-sama gitu. Em, gitu. Terus yang halaman keempat terakhir, ya ini communicate new routine with everyone. Ini of course ya, ini tuh masa-masa yang luar biasa. Masa-masa yang memang kita semua nggak ada yang expect ini akan terjadi. Jadi set up a new thing, ngomongin sama suami. Ini gimana ya? Gentaro punya sekolah jam 8. Triplets berisik gitu kan. Gani has call segala macam semua di rumah gitu. Ini mau gimana? Kayak hari ini, pagi ini, anak-anak bangun jam 7, I make pancakes because it's Saturday, so it's pancakes day. Weekends, oh ya, saya bisa bikin pancake and waffle. Masakan yang lain nggak bisa. Pancakes and waffle and breakfast, that's all I do. So, Saturday, Sunday is my day bikin pancakes sama eggs. So, I make pancakes this morning. Jam 8 anak-anak mulai mandi, udah pada selesai makan, mulai pada mandi. Gani take in charge. Gani is my husband, so dia yang ngawasin anak-anak mandi. Cara dia mandi anak-anak masuk semua gitu ya, biar semua terus baru dimandiin rame-rame di situ. Yang triplets, yang gede sih udah mandi sendiri. Ya, terus dia sempat bilang sama saya, dia bilang, what to do? I cannot get them outside the bathtub. So I started it, but I don't know how to stop it. So terus dia bilang, I think you need to do it, katanya. You need to finish it off for them. Then I simply say, I have a call at 10 o'clock, so you do it. You started it, right? Jadi saya juga nggak tinggalin dia. Saya nggak tinggalin dia yang clueless. Saya bilang, okay, you can use the counting, gitu kan. Ya udah, terus dia dengan count gitu. 1, 2, dengan cara dia lah. I wouldn't be clapping, tapi dengan cara dia mau sambil clapping kayak apa kayak. Pokoknya dengan dia ngitung 10, terus satu anak baru mau keluar. Ya itu kan berarti saya nggak harus turun tangan kan, gitu kan. So it's a nice balance. Talk about it with your spouse, especially. What is your routine of the day? Hari ini mau ngapain? Dan itu dibicarakan. Apa yang bisa kamu lakukan, apa yang enggak. Kalau misalnya mereka stuck, terus jangan langsung
but give them hints to how to solve the problem. Kan kita udah lebih banyak, mungkin kita lebih banyak waktu anak-anak, kita lebih tahu cara manage-nya gimana. Kalau suami mungkin masih bingung gitu. Nah, kita kasih hints aja gitu. By time the more stuff with the kids, the more comfortable they are spending time and be disciplinary to the children. Itu aja sih aku sharing dari aku. Oke. Thank you Miss Gaby. Sama-sama. Sebenarnya ide daripada topik hari ini itu adalah berdasarkan feedback daripada parent discussion kita 2 minggu lalu. Jadi pada saat kita berbicara feedback itu, lalu Miss Gaby bicara sama saya, I can share aku bisa share banyak pengalaman karena kita semua bisa bayangkan bagaimana kita pada satu waktu tiba-tiba sudah punya satu anak, lalu tiba-tiba dapat 3 anak baru. Bagaimana dia cope, bagaimana dia juggling itu antara pekerjaan dan bagaimana dia juggling antara anak-anak, bagaimana dia memutuskan untuk akhirnya keluar dari pekerjaan karena ini kayak semacamnya. Sebenarnya banyak sekali yang bisa dipelajari dari Miss Gaby. Ya, jadi untuk sekarang ini saya buka kesempatannya bagi siapa yang mau bertanya secara langsung ke Miss Gaby. Aku boleh? Boleh dong. Boleh dong. Iya, nanti ya. Iya, nanti minta kuning. Nah, Miss Gaby mau nanya, pernah nggak sih kayak ngerasa burnout gitu? Tahu burnout kan ya? Soalnya dulu dulu saya juga sempat kerja di rumah gitu. Terus pernah satu titik saya burnout itu, dan after effect-nya adalah saya menyesal gitu, kayak karena kan dengan burnout kebetulan saya waktu itu mungkin kayak marah gitu ya, marah dengan support system karena kenapa sih nggak bisa membiarkan saya untuk fokus kerja gitu. Terus anak ujung-ujungnya lari ke saya gitu kan. Pernah nggak sih merasa seperti itu, dan gimana cara menghadapinya? Dan kalau misalnya ada gejala-gejala akan burnout itu apa yang harus disadari? Mungkin ini bisa buat ke Miss Citra juga kali ya, dalam sudut pandang psikologi gitu. Sama untuk Miss Gaby. Oke, terima kasih. Itu aja dulu. Thank you Miss Gaby. Thank you Miss Gaby. It's very hard. Dan saya nggak tahu kenapa. Saya tuh kalau udah burnout, nyambernya ke anak dulu. Maybe because they're smaller, they're weaker than us, ya kan? Mereka kan maksudnya lebih kecil dan lebih weaker lah in terms of level gitu kan. Dan saya nyambernya anak dulu. Nah, yang biasanya kena tuh anak saya yang gede. Soalnya yang kecilnya masih kecil. Dan waktu ini waktu itu saya lebih banyak burnout waktu saya kerja di corporate. Deadlines, traveling schedules. Jadi saya lebih banyak lash out ke yang besar waktu itu. Dan itu pasti kalau udah burn out, saya nangis sendiri gitu abis itu. Abis itu ya of course kita nyesel gitu kan ya, apalagi abis ngebentak anak sendiri gitu. Dan itu dia tahu, dia bisa ngerasain gitu ya. Then I usually say kalau udah mama udah nangis, can you just please leave me alone? Mama selesain dulu deh gitu kan. So he did, dia keluar gitu, dia diamin saya sendiri, saya nangis sendiri gitu. Abis itu saya ajak dia balik. Saya bilang, I'm so sorry, I didn't mean to lash out on you. I have a lot of things on my mind. But I'm really regret I put you in this position. Gitu sih. Itu ya, saya jadi mengerti how powerful it is when you show your emotion to your children. That you are human, you're not some kind of superhero. Mom is always doing everything right in the house gitu. Mama yang selalu pokoknya ya are queen of the house, so we're always right in the house, ya kan? Tapi mama juga bisa make mistakes. Mama can show me her tears, and mama knows how to say sorry.
Itu yang very powerful for me. Jadi kita sampai sekarang, I mean dia sekarang udah mau 11 in June nanti, dia mau 11 tahun, dan kita selalu bentrok di situ gitu loh. Kita selalu bentrok komunikasi kita gitu. Gaya komunikasi kita sangat beda. Karakter dia lebih ke papanya daripada ke saya gitu. Jadi itu yang suka kita bentrok di situ. Saya ngomong apa, dia udah ngomong jauh lebih panjang sekarang. Tapi saya kalah terus gitu. Nah, kalau udah saya kalah, saya kesel nih. Terus ya udah saya ngomong gitu. It's not right. I am still your mom, gitu kan. Saya masih ngomongin apa yang jadi, ya maksudnya ya, yang suka bikin saya burn out sekarang ini itu dia, my eldest gitu. Karena selalu di challenge. Dan sampai saya suka ngomongnya, you know what, I'm still your mom. So I still better than you gitu. Gitu. Jadi ya udah, terus nanti dia bisa bilang sorry mami gitu kan. I know you're not good at math, but I wish sometimes you learn, katanya gitu. Ya udah, and we leave it at that. And there is something powerful ya, Miss. Saya ngerasa kalau kita bisa bilang abis kita lash out, itu kita bisa reconcile. It is something very powerful. Gimana caranya mengurangi frequent out? So ini yang saya banyak pelajari ya. Let me share with you. I was in years of baby blues. I was walking around in baby blues. So when there are days in a month time, saya nggak mau bangun. I shut down. Jadi saya bukannya lash out lagi, saya shut down. Saya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Terus saya bikin rationalization sendiri. Saya bilang sama Gani, saya bilang I'm just too tired. You know, the kids burn me out gitu. Saya mau tidur aja seharian gitu. So every month I have those days. Sometimes I think, oh maybe I'm getting my period. You know, jadi I'm feeling all these emotions gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi saya selalu bikin selama 3 tahun loh. Dan saya nggak sadar saya bawa baby blues ini walking. So I'm lucky in a way. Saya itu waktu itu berusaha belajar MRI, reflex pattern, itu untuk anak saya yang sensory disorder, sensory processing disorder, sensory SPD. Tapi dengan belajar melakukan strengthening my reflex, I feel like I'm more rooted, lebih berakar, gimana sih? Lebih berakar, lebih steady. My being, I am more steady, and it's easier for me to know when I'm getting burnt out. Then I go and look after myself. So now I will wake up. Kalau saya bilang, I check the conditions of my heart on those days. When the days are so hard for me to function, I check the condition of my heart. Is it because I'm jealous of something? Usually I'm jealous of my husband. Dia bisa nonton Netflix gitu ya, saya nggak bisa gitu. Sama. Is it jealousy? Is it greed? Gitu kan? So I was Gani waktu itu baca buku, dia share sama saya Enemies of the Heart by I don't know. Nanti saya coba cari Enemies of the Heart, itu judulnya. Jadi Enemies of the Heart itu ada greed, jealousy, anger, satu lagi guilt. Jadi I check my heart. Is it my jealousy? Gitu, nggak dapat Netflix malam. Terus, is it greed? How come somebody else is lagi saat-saat susah kayak gini, kok mereka masih bisa spend money gitu kan? Or apalah. I check the conditions of my heart. And in the book itu dia ada cerita bagaimana caranya menanggulangi this jealousy, this enemy of the heart gitu. So if I'm jealous of Gani,
because he had Netflix. Then I started to celebrate him. I start to saya bilang, saya ngomongin sendiri, oke, kemarin dia udah sibuk banget 3 hari berturut-turut running workshop dari rumah, suara sampai habis gitu kan. Jadi ya bolehlah ya, he is a good man and thankfully his paycheck tong gitu kan. Jadi I celebrate him. Itu adanya gitu, dan kita belajar dari buku ini ya, itu ada obatnya gitu. Ya, yang penting satu, we are more rooted in ourselves. Practicing reflex helped me a lot. Itu satu, just be stronger for yourself first, gitu kan. Kedua, ya, we all need me time. So if you need to get out of the house, just driving around by yourself and singing some God knows what songs, do it. Leave the kids to your husband. Like aku biarin Gani mandiin anak-anak gitu, biarin aja, ya kan. Habis itu selesai, terus dia bilang, saya mau ngegosrek kamar mandi habis ini. Oke, saya naik ke atas sebentar lagi. Saya say goodbye dulu sama anak-anak. Kayak gitu, Miss Feby. Hopefully that answers your question. Ya, makasih. Root itu maksudnya kayak sadar dengan keadaan diri gitu mungkin ya? Ya, jadi saya kan belajar refleks ya, Miss ya. Jadi saya belajar gerakan-gerakan tertentu yang berhubungan dengan primary reflex itu membantu kita strengthening our foundation. Reflex itu foundation of any other abilities, cognitive ability and everything else. Jadi saya belajar dengan saya melakukan gerakan ini, kok it's easier ya for me to say no to someone. Kok it's easier for me to handle my emotion. Kayak gitu sih. Jadi know where we are at gitu. Kita lebih tahu, lebih sadar gitu. Of course dibantu sama MNRI, dengan saya melakukan gerakan-gerakan ini saya jadi lebih aware, or it's easier for me. Saya nggak bilang saya lebih pintar gitu ya sejak saya melakukan MNRI, tapi I am more capable of my potential, of reaching my potential. Saya nggak bilang saya lebih pintar atau lebih bisa, lebih apa, tapi saya cuma pikir it's easier now to get there, gitu sih. Oke, makasih Miss Gaby. Iya, makasih sama-sama. Oke, thank you. Saya sedikit tambahin ya, Miss. Boleh. Dari yang juga ituin. Di artikel itu juga ada yang tulisan mengenai bahwa realizing that I am meant to fail is in parenting is. Jadi my children have a front seat watching me fail at parenting. Jadi kalau dari yang tadi disampaikan sama Miss Gaby, kita bisa tarik kesimpulan bahwa betapa pentingnya open relationship. Jadi maksudnya daripada kita berpura-pura sebagai seseorang yang sempurna, yang selalu benar di depan anak kayak selama lebih bagus kalau misalnya kita admitting our failure atau apapun segala macam gitu. Kalau saya boleh nambahin, justru dari kesalahan itu, dari yang ketidaksempurnaan itu, justru banyak menghasilkan hal-hal yang baik. Jadi contohnya misalnya, tapi bukan berarti kita mau salah terus ya. Kita mau better, tapi kita admit dan kita innovate. Jadi contohnya apa? Contohnya gini, dari terbatasnya sumber daya itu munculnya yang namanya kreativitas. Jadi mami itu juga nggak perlu tuh di rumah banyak mainan kayak segala macam. Justru dengan sedikit sumber daya malah anak bisa berkreativitas. Gimana ya saya bisa lebih daripada itu. Darinya namanya banyak masalah, muncul yang namanya resilience, adversity quotient. Jadi maksudnya bagaimana kita bisa menghadapi masalah dalam hidup, bagaimana kayak gini segala macam. Bagaimana cara kita menghandle kalau misalnya aku dibentak sama mama, cara aku forgiving mama, bagaimana cara aku begitu-begitu segala macam, karena itu adalah real life yang akan mereka terima pada saat mereka masuk ke sekolah. Karena somebody might yell ke mereka, dari guru, dari orang, dari itu, kalau misalnya mereka tidak pernah belajar di rumah seperti itu, tapi kita juga belajar untuk menghilangnya gitu.
Ya begitu. Oke. Lalu dari keadaan yang tidak sempurna justru muncul yang namanya penerimaan dan adaptasi. Jadi itu yang mungkin saya highlight, dan kemudian saya juga suka bicara bahwa failures are a gift from God, that we can be forgiven for our failures and still be loved. If today I lost my temper, I can go in their room, apologize, and give them a hug. Tomorrow I know I can be a better. Jadi it's okay untuk salah, tapi kita tahu bagaimana berespons terhadap kesalahan yang kita buat. Oke, apakah ada pertanyaan lain dari peserta? Kalau tidak, siapa tuh? Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya mau ada satu pertanyaan untuk Miss Gaby, karena sebenarnya banyak sekali yang bisa digali dari artikelnya. Jadi saya harapkan dari artikel Miss Citra juga, dari artikel Miss Citra maupun dari Miss Gaby, saya minta tolong bagi parents untuk baca itu secara perlahan. Dari situ kelihatan. Jadi para narasumber ini berusaha memadatkan banyak yang mereka mau sharing ke dalam satu bahan yang padat. Jadi kalau semisalnya kita cuma sambil lalu aja, mungkin kita tidak akan nangkep inti dari apa sih yang mau diomongin. Karena kalau misalnya mau di breakdown, ini sebenarnya saya banyak catatan sekali. Kayak misalnya begini, saya punya pertanyaan nih bagi Miss Gaby. Jadi sorry, nanti yang punyanya Miss Gaby saya juga akan simpulkan di akhir. Tapi ada pertanyaannya adalah, terutama juga, pertanyaannya adalah how you set up your home. Jadi maksudnya kadang-kadang kita juga aku juga pasti akan struggling, rumah saya kecil, rumah saya apa kayak gitu segala macam. Saya punya banyak waktu ini gini segala macam. Miss Gaby bisa jelaskan Miss gimana sih caranya Miss Gaby untuk setup home-nya, jadi anak-anak itu punya ruangan sendiri atau apa kayak gitu segala macam yang kira-kira bisa inspired to us gitu, dikaitkan sama Montessori. Ya, kalau Sabtu Minggu ya kan semua di sini gitu kan. Kalau Senin sampai Jumat itu anak-anak saya masih bawa ke Playtix, karena Playtix masih ya buat anak-anak saya aja gitu. Saya juga masih ke Playtix karena harus beberes juga kan di sana kan, nggak mungkin kita kosong aja gitu. Kalau Senin sampai Jumat anak-anak yang 3 itu kan berisik banget, kasih stimulasi di Playtix. Kalau Sabtu Minggu dan kemarin kebetulan Jumat kan itu saya taruh, untuk yang kecil-kecil itu saya taruh ini. Halo? Oke, sepertinya Miss Gaby terputus koneksinya. Jadi saya akan lanjutkan sembari dia menunggu Miss Gaby untuk online kembali. Saya akan melanjutkan untuk sum up ya dari. Oh udah, Miss Gaby udah? Udah. Oke. Udah? Saya nggak sempat keputus sih. Tadi sampai mana dengernya? Dari awal Miss, langsung putus-putus. Oh ya, langsung keputus. Yeah. Oke. Jadi kalau orang di rumah saya kan banyak orangnya. Putus lagi Miss. Suami saya gitu ya. Ya? Putus-putus lagi. Putus ya? Ya ini udah oke. Oke, saya coba log out, saya balik lagi ya. Ini udah oke. Ya, sambil menunggu, saya akan jadi kalau pulkan dari Miss Gaby, jadi Miss Gaby nanti bisa join kembali. Silakan Miss. Oke. Kesimpulan yang dari Miss Gaby adalah pertama kali Miss Gaby bicara kalau misalnya sebenarnya work life balance itu nggak ada. Jadi yang ada adalah kita setting our priorities. Mana sih yang mau kita pandang itu sebagai urgent dan important, mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Di awal juga Miss Gaby menerangkan mengenai bahwa tujuannya dia parenting itu sebenarnya bukan untuk
work-life balance yang kita nggak tahu apakah itu juga ada, tapi dia lebih bicara bahwa her goal as a parent adalah to have emotionally and physically happy and responsible children. Mungkin juga yang bisa saya tambahkan adalah kalau dari tujuan pendidikan anak dari usia dini dari Maria Montessori adalah sebenarnya kita ingin mengaktifasi pendidikan ya, ini pendidikan secara keseluruhan bukan parenting ya, mengaktifasi rasa natural mereka mau belajar. Jadi itu sedikit aja. Oke, Miss Gaby udah join, silakan Miss dijawab Miss. Ya, jadi kalau Sabtu Minggu dan kemarin kebetulan Jumat hari libur, itu anak-anak kan semua di rumah. Bagusnya hari libur, anak saya yang besar nggak harus online school gitu. Tapi Gani itu masih ada calls yesterday. Gitu. Jadi saya itu punya stations di rumah. Kalau di kamar mandi itu saya punya buckets of waters. Ada apa? Ember-ember besar, ember kecil, little buckets kayak yang anak-anak bawa ke pantai gitu kan. Itu saya tinggalin di kamar mandi. Jadi untuk mereka kalau nggak mandi di bathtub, mereka mandi di shower, itu masih bisa main-main air gitu kan. On some days saya tambahin cat air. Jadi mereka ngecat di kamar mandi pakai kuas. Ya berantakan sih, tapi kan cuma di kamar mandi, habis itu disiram gitu kan. So itu yang di kamar mandi. Jadi kegiatan mereka mandi itu nggak ada yang nggak suka. Semua suka karena main gitu kan. Kedua saya punya sandbox. Dari Pak Martin saya dapat dari Education for Life itu ada rice box. Jadi rainbow rice, that's really helpful. So jadi saya punya 2 sensorial boxes kan. Saya ada kinetic sandboxnya kecil, sama satu lagi yang rice box ini. And then usually on the dining table after breakfast is finished, I lay down itu loh, kertas kosong, kertas art, crayon, templates for tracing gitu kan. Jadi Sabtu Minggu pun mereka bisa ke situ dan main-main gitu. Satu lagi juga EFL ada paket-paket yang birds, that's really nice. Jadi I've been using that as well. Jadi anak-anak ada yang belajar angka, tracing angka, and that's just open. Itu open aja. Mereka ambil kapan aja. Biasanya yang cewek duluan, habis itu ada siapa lagi yang ngikut. Kalau satu lagi si Gege cuma suka main kereta doang, jadi dia bikin kereta, dia bikin rel kereta, terus-terusan nggak ada bosannya dia sih. Dia bisa main sendiri. Nah, kalau anak-anak udah di set up, Gani bisa take phone calls di kamarnya Genta di sini di atas. Nah, biasanya kalau Gentanya di bawah, dianya ngacoin anak-anak, ngacoin yang kecil, ngisengin gitu ya. Lagi bikin kereta, dihancurin. Atau lagi painting something, terus dia isengin gitu kan. Diambillah kertasnya atau apa gitu. Namanya anak, ya iseng lah. They're siblings ya. Nah, kalau kayak gini, saya kasih Genta juga tugas. Jadi dia kan ikut kumon. Oke, Genta, kamu juga do your kumon misalnya. Atau I take him making something in the kitchen yang keluar dari anak-anak. Satu lagi ruangan, ayo kita bikin cookies gitu. Kemarin sih kita nggak bikin apa-apa, dia kekeh mau bikin YouTube channel. Dia bilang dia mau jadi apa sih? YouTuber. Iya, dia mau jadi YouTuber. Dia main Minecraft, dia bisa screenshot gitu kan. Syarat saya cuma satu. PYP exhibition, dia punya exhibition project, ada tim project gitu, itu udah selesai belum? Kalau udah selesai, Mama harus lihat dulu hasilnya apa. Jadi kayak gitulah. Yang saya lakukan itu saya set up rumah, ada open-ended stations, anak-anak bisa kapan aja ke situ. Kedua, rutinnya gimana? If Gani still has con call to do, even though on holiday, he has a room to go. Yang ketiga, buat anak-anak yang udah nggak mainan station-station seperti ini, ya udah saya kasih dia tugas, kasih dia chores, kasih dia ngapain, dia maunya apa.
dia mau rewardnya sebagai reward itu apa, dan itu yang saya jadikan bargain power gitu buat saya mau kamu ini dulu sebelum itu gitu. Habis itu ya kita agree on the time, you wanna be YouTuber, you have 30 minutes gitu kan. You can record your thing and then I'll help you upload. Ya, biasanya dia udah bisa upload sendiri sekarang. Ya begitulah anak remaja sekarang. Oke, thank you Miss Gaby atas penjelasannya. Jadi Sama-sama. yang sebenarnya tujuan dari saya bertanya tadi sebenarnya juga adalah ngasih outline. Kalau misalnya kadang kita juga mikir apakah bisa ya jadi parents itu memberi kita bekerja tapi sambil kita memberikan pendidikan yang cukup baik yang benar-benar menunjang bagi anak kita yang asalnya dari kita sendiri. Apakah bisa? Oh, ternyata bisa aja. Kalau misalnya kita juga mau terus belajar. Pada saat ini yang Miss Gaby lakukan adalah belajar dari Montessori. Di Montessori kita diajarkan bagaimana cara untuk mempersiapkan ruangan, bagaimana cara untuk mengerti anak gitu-gitu segala macamnya. Jadi sebenarnya banyak banget hal yang bisa digali. Sayangnya kita nggak bisa gali itu semua karena keterbatasan waktu. Tapi kalau semisal parents ingin bertanya di grup, silakan aja, nanti kita akan jawab. Ya seperti itu. Oh ya, sebelum saya lupa lagi, tadi sepertinya Miss Feby juga menanyakan dari sisi psikologis ke Miss Citra. Saya lupa, Miss, maaf. Boleh dijawab nggak, Miss? Sebelumnya mau bilang keren banget dulu buat Miss Gaby, gili. Wow, 4 anak dan triplets waktu yang sama, luar biasa. Saya baru 1 Miss dan saya banget luar biasa. Ini super mom ini namanya nih Pak Martin nih. No. Miss Gaby. Kalau Wow. boleh sharing, Miss, kadang-kadang itu kamar mandi saya bau pesing. Jadi far from super mom, you have better house taken care of than my house. Jadi ya, it's by the grace of God. Ya, hilang koneksi kayaknya. Miss Gaby kayaknya hilang koneksi deh. Oke, Miss Citra. Masih ada? Saya masih ada. Ada ya? Putus-putus soalnya. Masih? Mungkin better kalau videonya jadi dimatiin jadi suaranya kelihatan, Miss. Nah. Iya. Oke. Halo? Iya, jadi kalau it's far from super mom sih, Miss Citra. Kalau boleh sharing pagi ini aja tuh kamar mandi tuh bau pesing gitu loh. I mean I have 3 boys yang nggak tau lah. Jadi far from being perfect household. Masih jauh lah saya sih. Tapi ya apapun itu ya saya terima. Dan semua ini ya by the grace of God. Itu aja. Tapi thank you Miss Citra. 4 anak dan bisa tetap sharing ilmu itu luar biasa sih. Kita harus appreciate ourselves kan. Keren banget sih. Thank you. Iya. Ini anak-anak lagi dibawa keliling-keliling sama bapaknya. Iya. Keren. Jadi rumah sepi. Kalau aku sharingnya dari sisi yang beda. Aku itu lama dapat anak, 9 tahun. Nah, jadi kalau ketika burnout, karena dapat anaknya lama, jadi waktu punya anak tuh kayak apa ya? Kayak punya aduh emas kalah deh gitu. Apa emas berlian itu semuanya kalah banget gitu. Dan mungkin kita sharing perspektif yang beda, siapa tahu kita bisa saling menerapkan gitu. Tadi karena punya anaknya lama, jadi ketika saya tahu saya ngerasa saya burnout, sebisa mungkin kalau saya nggak ke anak, saya ke suami. Mungkin kita bisa latihannya gini, karena kalau feeling, tadi keren banget yang Miss Gaby bilang, dan saya juga ada nambahin sih di WhatsApp grup ya, bahwa yang disebutkan itu benar banget.
yang harus kita perhatikan adalah cara kita menyalurkan burnout-nya, cara kita menyalurkan emosinya, cara kita menyalurkan marahnya. Satu, yang kedua, yuk kita lihat anak kita ini apa ya, mainan kecil, atau kita lihat anak kita ini apa ya, sesuatu yang lucu dan menggemaskan, sehingga kayaknya sayang banget deh kalau saya harus marah sama mereka. Saya mending marah sama bapaknya. Maksudnya saya marah sama bapaknya adalah saya bilang sama bapak, kayak kemarin malam anak saya baru tumbuh gigi dan dia nangis rewel jam 12 malam, di mana saya jam 3 harus bangun lagi untuk sahur, untuk nyiapin makan sahur gitu. Bangun jam 12 malam, itu bapaknya kayaknya baru tidur jam 11-an. Nah, ketika saya pegang dia udah nggak bisa segala macam, saya diemin jam 12:30, yang saya bangunin bapaknya. Saya bilang, yang aku udah nggak kuat. Karena kalau saya paksain pegang, di mana saya udah nggak kuat, tadi jadinya saya burnout dan anaknya yang kena. Jadi tadi oke banget kalau yang Miss Gibi bilang, ketika kita udah tahu diri kita, dan rasanya kita udah bisa bilang ke diri kita sendiri, kayaknya udah nggak sanggup deh gitu. Colek pasangan kita atau colek support system di sekitar kita dan bilang, saya butuh bantuan. Kasih dulu anaknya ke sana, kitanya kasih space dulu, time out dulu, kitanya kasih space dulu ke diri kita sendiri. Dan saya juga tadi sebutkan di grup, kalau anak 4-5 tahun, range-nya nggak selalu sama, tapi sekitar 4-5, kemampuan berpikir anak sudah mulai berkembang. Benar banget juga yang Mas Gibi bilang, itu sudah bisa dikasih pengertian. Bahwa mama lagi nggak enak, mama lagi capek, nanti kita, mama harus melakukan ini dulu, gitu. Nah, kalau anaknya batita, tadi, anak bisa ngerasain yang kita rasain, so, kitanya dulu yang mengasingkan diri, kita bisa tarik nafas panjang. Kalau rasanya duduk masih marah, kita bisa sambil tiduran, tarik nafas panjang, hitung 10 kali, diulangi lagi. Dan benar tadi, rasain hatinya. Ya, hati saya lagi ngerasain apa ya, gitu. Cuma, mungkin yang share perspektif di sini adalah bahwa ketika untuk orang-orang yang kayak misalnya punya anaknya itu agak lama, kita akan ngeliat anak ini, aduh kayak itu sayang banget jadi buat tempat marah gitu. Jadi bahan untuk meluapkan kemarahan kita tuh kayaknya sayang banget gitu. Jadi lebih baik balik lagi komunikasi sama pasangan yang diperkenceng gitu, yang dipererat, bahwa kalau saya kayaknya udah nggak kuat, saya kasih dulu ke bapaknya. Sayangnya melarikan diri dulu sebentar biar anaknya nggak usah lihat. Ketika nanti anak sudah usia 4-5 tahun, setuju banget yang disebutkan oleh Miss Gaby. Pada saat itu udah mulai bisa tuh dijelasin. Apanya yang saya rasakan, dan gimana nih kita harus ngelewatin rasa nggak enaknya mama. Paling itu sedikit sharingin dari saya, mudah-mudahan bisa membantu. Bisa sangat menjawab. membantu, Miss. Terima kasih. Terima kasih, Miss Citra. Sebenarnya dari Miss Citra ini saya kemarin sempat memberikan teaser baik untuk yang di grup mengenai Erik Erikson dan mengenai yang dari Sigmund Freud. Itu sebenarnya bagus sekali. Tapi memang sayang sekali lagi waktunya nggak akan cukup. Jadi apapun, kalau misalnya masih ada pertanyaan untuk Miss Citra, silakan kasih tahu, karena dengan kita belajar lebih banyak, dengan kita lebih mengerti banyak mengenai anak-anak, sebenarnya peran kita sebagai orang tua pun juga jadi lebih tertunjang karena hal itu. Ya, oke. Terakhir, saya cuma minta waktu 3 menit lagi untuk memberikan kesimpulan daripada apa yang disebutkan Miss Gaby. Oke, Miss Gaby di artikelnya pertama kali tadi yang seperti di awal saya bicara, bahwa dia bilang nggak ada yang namanya work-life balance, ataupun kalau ada, dia nggak berusaha kerja di sana, tapi yang dia kejar adalah bagaimana dia bisa make decisions antara prioritas yang ada. Oke. Lalu mengingatkan bahwa jangan kita terbebani dengan banyak hal, tapi be the mom you want to be. Kemudian dia juga mengingatkan artinya pentingnya rest bagi kita. Karena kalau misalnya kita nggak rest, kita nanti burnout dan itu juga jadinya nggak bagus. Kemudian bicara mengenai open relationship, yang dimana anak bisa belajar dari kegagalan kita. Kemudian juga,
hal yang sangat saya suka dari artikelnya adalah ini, people have asked me, what if it leaves a scar? Now tell me, does repentance and forgiveness leave a scar? Jadi maksudnya orang-orang banyak bertanya sama saya, kalau misalnya kita udah burn out, lalu kita ngomelin anak panjang lebar, itu kalau nimbulin luka di hati anak gimana? Gitu. Tapi di satu sisi Miss Gaby cuma mau ingetin, ya benar juga sih, tapi coba pikir, yang namanya anak bertobat atau anak mengakui kesalahannya dia, yang namanya forgiveness, pengampunan, apakah itu juga leaves a scar gitu. Jadi maksudnya kalau dua-duanya pasti akan menimbulkan scar atau apa kayak segala macam, tapi it is something yang powerful, ya intinya begitu. Oke, lalu mengingatkan lagi mengenai support system di sekeliling kita, itu penting sekali. Support system itu bukan cuma dari suami, tapi juga dari orang tua kita, dari mbaknya, dari neninya, dari sopirnya, segala macamnya, dan kita treat them, karena apa yang kita perlakukan mereka, mereka juga akan memperlakukan anak-anak kita. Jadi di situ ada kebijaksanaan yang bisa dibaca daripada artikelnya. Kemudian how to communicate a new routine dengan semuanya. Kemudian juga mengingatkan mengenai limit screen access-nya ke children yang dimana sekarang ini menjadi isu karena anak mami nggak ngerti mau ngapain atau orang tua nggak ngerti ngapain, akhirnya anak banyak bersentuhan dengan gadget yang pada akhirnya untuk usia dini ini akan sangat berpengaruh sama perkembangannya mereka. Banyak sekali, makanya saya sampai saat ini saya juga sering menyarankan kalau bisa anak itu screen sharingnya benar-benar dibatasi, atau kalau sebelum umur 0 sampai 2 tahun, sebelum umur 2 tahun sebaiknya jangan sama sekali. Jadi kira-kira itu semua yang bisa saya simpulkan. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih buat narasumber atas pencerahannya, terima kasih atas bagi peserta yang mau mendengarkan dan juga mau bertanya. Terima kasih. Mungkin dari Miss Gaby atau Miss Citra ada yang mau ditambahkan kembali? Oke, kalau nggak ada, saya tutup juga dengan doa, dan setelah itu kita beraktivitas masing-masing. Tuhan, terima kasih atas rahmat dan berkat-Mu. Kami sudah selesai melakukan perondasi ini ya Tuhan. Semoga apa yang kami bicarakan ini bisa berguna bagi kami semua. Kami kedepannya ingin selalu berkembang menjadi the better version of us. Thank you ya Tuhan atas segala kesempatan yang sudah Kau berikan. Kami mohon berkat keselamatan Tuhan dari orang-orang yang jahat, dari virus yang jahat, dan jauhkanlah kami dari percobaan. Biarkanlah kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Saya akan Terima kasih, ya. Pak Martin. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Miss Terima Gaby. kasih. Miss Citra, thank you. Terima kasih. Terima Ya, kasih. Miss Gaby, Bye-bye, makasih. Kavi. Bye-bye, Eli.